Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, berupa rahmat, berupa hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, khususnya kaum lelaki, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai pengganti khatib yang tidak hadir secara mendadak pada hari ini, maka izinkanlah saya untuk mengajak seluruh khalayak yang hadir, jamaah sekalian, terutama kepada diri saya sendiri, maka marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini kita tidak akan pernah jenuh dan jemu membahas tentang kematian. Karena mengingat kematian ini perlu kita lakukan jamaah sekalian. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus selalu mengingat tentang kematian. Alasan yang pertama, karena mengingat kematian itu adalah perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi, "Aksiru dzikra hadzi miladza." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus dari kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Maka ketika ada perintah berupa mengingat, maka perintah itu termasuk sebagai salah satu bentuk ibadah. Dan tentu secara otomatis ketika kita mengingat kematian, maka bisa dihitung kita sama saja dengan melakukan salah satu cabang dari ibadah yang diperintahkan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita senantiasa mengingat kematian yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia, maka tentu saja dengan mengingat kematian itu sebagai bentuk kita melakukan ibadah kepada Allah, di mana ibadah itu akhirnya menebalkan iman kita. Kemudian alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa kita senantiasa harus mengingat mati? Karena sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, manusia yang sering banyak kekhilafan, berbuat dosa, kemaksiatan, tentu sangat membutuhkan nasihat, senantiasa memberikan petuah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat di ayat yang ke-55, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah kalian memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya ma'asyiral muslimin,
Kalau di ranking peringkat pertama, pengingat atau atau nasihat yang paling baik adalah tentang kematian. Sebagaimana ada sebuah ungkapan, kafabil mauti mudzakiron, maka cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, kenapa kita ini harus senantiasa mengingat kematian? Karena seringkali kematian itu membuat kita termotivasi untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam menggapai kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, dan Rasul mengatakan sebaik-baik orang yang beruntung di dunia ini adalah mereka yang paling banyak mengingat tentang kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Maka kita akan memasuki materi utama pada khutbah siang di hari ini, yaitu kita awali dengan sebuah kisah yang cukup menarik dari seorang ulama. Di dalam salah satu kitab mereka disebutkan ada salah seorang ulama yang waktu itu melakukan ibadah umrah. Ketika selesai melakukan ibadah umrah, maka disunahkan memperbanyak tawaf sunnah. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, para ulama terdahulu menjadikan kebiasaan bertawaf ini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, menghaturkan hajat keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diyakini doa-doa yang dipanjatkan ketika tawaf berkeliling Ka'bah adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ulama yang sedang tawaf, dan ternyata di sebelah sisinya ada seorang laki-laki. Pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga, yang cukup menarik perhatian sang ulama ini adalah ketika sang laki-laki itu hanya mengucapkan satu doa. Uniknya doa itu dibaca terus hingga sampai putaran ketujuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika selesai tawaf pada putaran ketujuh, sang ulama pun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Kenapa engkau hanya membaca doa ini saja? Kok tidak ada tambahan yang lainnya?" Biasanya kepada kebanyakan jamaah umrah itu kalau tawaf mereka minta rizki, mereka minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebanyakan mereka juga meminta anak-anak yang soleh atau mungkin kehidupan yang berkah. Tetapi kenapa engkau hanya meminta satu permintaan ini dan tidak menambah permintaan yang lainnya? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Laki-laki terus berlalu menjawab, "Seandainya engkau mengetahui suasana di dalam keluargaku, pasti engkau akan memahami kenapa aku senantiasa memohon doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Rupanya ma'asyiral muslimin, laki-laki tadi yang ikut berputar tawaf bersama sang ulama mengucapkan doa, "Allahumma tawaffani muslimah." Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Doa itu dibaca terus-menerus sepanjang putaran tawaf, dari putaran pertama hingga putaran ketujuh. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah mereka melakukan tawaf, mereka melakukan salat sunnah, ya. Lalu setelah itu, ketika selesai melakukan salat sunnah, sang ulama pun bertanya kepada dirinya, "Apa yang terjadi dengan keluargamu?" Lalu sang laki-laki itu mengatakan, "Perlu diketahui, aku punya dua kakak laki-laki. Keduanya dikenal mempunyai kehidupan yang soleh, ahli ibadah, istiqamah menjalankan ketaatan. Tetapi ketika mereka pada usia parobayahnya, mereka malah meninggal dalam keadaan murtad. Kakakku yang pertama, sebelum meninggal dia berpaling dari agama ini, sehingga akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan non-Islam. Lalu disusul kakakku yang kedua, laki-laki yang kedua, dia juga mengikuti kakak pertama, meninggal dalam keadaan sebagai orang yang murtad. Oleh karena itu, aku khawatir jangan-jangan aku nanti seperti mereka, sehingga aku senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan seorang muslim. Inilah yang menyebabkan aku senantiasa hanya berdoa ini saja, tidak meminta permintaan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kematian, al-maut, sesuatu yang sangat misteri bagi kita. Mungkin kita bisa melihat ada seseorang yang dalam kehidupan dunia, selama dalam kehidupan dunia dia gemerlap dalam kehidupan penuh iman, tetapi tidak ada yang menjamin dalam akhir kehidupannya apakah dia nanti benar-benar meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Ali Imran, dan ayat ini sering dibaca terutama ketika sang khatib berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini rupanya Allah tidak mempermasalahkan matimu kapan. Allah tidak mempermasalahkan kapan, bagaimana caramu mati. Bisa mati karena kecelakaan, bisa mati karena sakit, tetapi Allah menekankan janganlah kamu mati kecuali ketika kamu mati kamu selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kisah ini mengingatkan kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa inna ahadukum la ya'lamu bi'amalil ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu 'alal kitab faya'lamu bi'amali ahli nar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai antara dia dengan pintu surga itu tinggal sejengkal. Lalu kemudian catatan takdir datang di hadapannya. Lalu kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Fa inna ahadakum la ya'lamu bi amalin ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'lamu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Sebaliknya, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka hingga jaraknya dengan neraka tinggal sejengkal. Lalu kemudian catatan takdirnya datang, tetapi ketika itu dia melakukan amalan penduduk surga, maka Allah pun memasukkan dirinya ke dalam surga. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwasannya kematian itu dinilai dari akhirnya. Maka kalau kita mampu menutup akhir kehidupan kita senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya, kalau kita berpaling dari Allah, maka sudah pasti kita akan mendapatkan su'ul khatimah. Kisah di atas, ma'asyiral muslimin, pada awal khutbah tadi sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman tabi'in, di mana dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdah bin Abdurrahman. Dia adalah seorang mujahid, penghafal Al-Quran 30 juz, ahli ibadah. Dia juga zuhud, terkenal dengan zuhudnya, istiqomahnya. Kemudian dia juga ahli ilmu, banyak menghafalkan hadis. Suatu ketika bersama pasukannya dia bertugas berperang ke daerah Romawi. Dia bertemulah dengan seorang wanita yang cantik. Lalu tergoda hatinya untuk mempersunting wanita tersebut. Lalu wanita itu mengatakan, kita tidak bisa bersatu karena kita beda keyakinan, kecuali kalau engkau mengikuti keyakinanku. Maka akhirnya Abdah bin Abdurrahman ini tergoda hatinya dan mau melepaskan keimanannya, sehingga akhirnya menggemparkan seluruh kondisi pasukan waktu itu. Sehingga banyak di antara para sahabat yang lain bertanya, wahai Abdah, di manakah hafalan Al-Quranmu yang dulu? Di manakah kesultanmu yang dulu? Lalu Abdah bin mengatakan, sungguh seluruh hafalan Al-Quranku telah hilang
Semuanya semua hilang dari isi kepalaku ini. Tinggal 2 ayat saja. Rupanya ma'asyiral muslimin, Allah sengaja masih meninggalkan memori tentang 2 ayat ini di dalam otak atau di dalam pikiran Abda bin Abi Rahman untuk memberikan gambaran tentang bagaimana dia nanti akan berpulang dalam kehidupan akhirat. Dan 2 ayat itu adalah surat Al-Hijr ayat 2 dan 3 yang berbunyi, rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin zarhum yakulu wa yatamattau wa yuhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Artinya orang-orang kafir itu seringkali mereka dalam kehidupan akhirat mereka menginginkan, mereka berangan-angan, oh sekiranya dulu kali kami dalam kehidupan dunia menjadi seorang muslim, maka biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum, bersenang-senang dengan angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Inilah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana pentingnya Rasulullah SAW pernah memberikan kita sebuah doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb kami yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hati kami ini ya Allah dalam iman kepadamu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama pun memberikan contoh tuntunan kepada kita. Maka banyak-banyaklah memohon untuk akhirat, baru kemudian mohonlah untuk duniamu. Yang pertama mohonlah meminta surga, lalu kemudian untuk menggapai surga itu mohonlah istiqomah. Lalu kemudian dengan istiqomah itu mohonlah engkau untuk mendapatkan husnul khatimah. Lalu kemudian mohonlah hidayah dan mohonlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini kalau misalnya kita senantiasa kita mohon, maka insyaallah Allah memberikan yang apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Makanya ma'asyiral muslimin, salah satu ciri orang beriman itu adalah merasa imannya tipis, merasa imannya lemah, sehingga mereka senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah menjalankan ketaatan. Karena sesungguhnya hati itu mudah berpaling, sebagaimana Allah mengatakan di dalam lisan Rasulullah, muqallibal qulub, yaitu Rabb yang membolak-balikan hati manusia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, salah satu sahabat yang menjadi keteladanan bagi kita adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir kehidupannya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip sebuah doa, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amalin khawatimahu wa khairu ayamin yauma alqaka fihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah umurku yang terbaik adalah ketika aku meninggal dunia. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah amalku yang paling ikhlas adalah ketika aku meninggal dunia. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah hariku yang paling indah adalah ketika aku meninggal dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah istiqamah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan ditetapkan hati ini di dalam agama Allah, ditetapkan hati ini di dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun.
Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa memohon kepada Allah ampunan atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon hidayah. Maka mudah-mudahan dengan hidayah itu Allah memberikan kita perlindungan, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita istiqamah. Dan ketika kita mampu istiqamah sesuai dengan kata Rasulullah SAW, maka insya Allah Allah memberikan akhir kehidupan kita berupa akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar.